Wah, pasar saham kita minggu lalu benar-benar kayak roller coaster ya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi, dan yang paling penting, gimana cara kita melewatinya dengan kepala dingin. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pasti ada di benak kita semua. Kenapa tiba-tiba pasar kita panik luar biasa kayak kemarin? Coba kita ingat-ingat lagi deh minggu lalu. Gila kan? Perdagangan sampai dihentikan, bukan cuma sekali, tapi 2 hari berturut-turut. Asing jualan gede-gedean, dan kepanikan itu nyebar kemana-mana. Terutama yang kena paling parah itu saham-saham grup konglomerat dan saham yang jumlahnya beredar di publik itu sedikit. Ini jelas bukan sekedar koreksi biasa. Nah, sekarang kita coba kupas lebih dalam lagi. Ini penting banget buat dipahami. Akar masalahnya itu bukan karena fundamental perusahaan tiba-tiba jadi jelek, bukan. Sumber badainya adalah krisis kepercayaan. Jadi, apa sih maksudnya krisis kepercayaan itu? Gampangnya gini deh, pasar anjlok bukan karena perusahaannya rugi atau bisnisnya hancur, tapi murni karena rasa takut. Rasa takut yang dipicu sama ketidakpastian aturan, terutama soal MSCI. Itu loh, indeks yang jadi patokan investor kakap global, dan juga soal aturan free float. Intinya, ini adalah pertarungan di mana sentimen negatif menang telak atas fundamental yang sebenarnya masih bagus. Nah, ini dia poin yang paling krusial teman-teman. Penting banget untuk dicatat. Apa yang terjadi di bursa kita itu masalah lokal, masalah dalam negeri, bukan pertanda kalau ekonomi dunia mau kiamat. Coba deh kita lihat perbandingannya, biar kebayang. Di saat pasar kita kebakaran, dihentikan perdagangannya, pasar di Amerika dan Asia itu relatif adem ayam. Waktu rupiah kita lagi diuji, dolar AS malah stabil. Ini bukti kuat kalau sumber masalahnya itu ya di sini, di Indonesia, bukan karena ada krisis global. Ini sedikit kabar baik di tengah berita yang kurang enak kan? Oke, masalahnya udah jelas. Terus sekarang gimana? Di tengah badai sentimen begini, ada nggak sih tempat buat ngumpet yang aman? Sektor mana yang fundamentalnya itu cukup kuat untuk melawan rasa takut pasar? Kita lihat dulu deh raksasa-raksasa perbankan kita. Secara bisnis, mereka ini kuat banget. Laba BBC aja masih tumbuh, kredit macet juga aman terkendali. Tapi, sentimen asing ke mereka lagi jelek banget. Nah, disinilah justru ada beluang. Mereka bisa jadi pilihan bertahan yang menarik, bukan buat ngejar untung cepat ya, tapi buat potensi dividennya yang lumayan banget. Terus ada lagi nih, pelabuhan aman lainnya, komoditas. Emas sekarang ada di harga paling tinggi sepanjang sejarah. Permintaan buat logam-logam industri juga kuat. Malah ada yang bilang, di tengah situasi geopolitik sekarang, minyak itu emas yang baru. Jelas sektor ini jadi bantalan yang bagus banget buat portofolio kita saat ini. Oke, yang aman-aman udah kita bahas. Sekarang, kita harus jeli juga lihat mana pusat badainya, area yang paling bahaya dan lebih baik kita hindari dulu untuk sementara. Nah, ini dia nih, epicentrum gempanya minggu lalu. Saham-saham grup konglomerat dan yang free float-nya kecil. Kenapa? Karena harga sahamnya seringkali digerakkan bukan sama kinerja bisnisnya, tapi lebih karena ada duit gede yang masuk atau keluar. Ketergantungan sama aliran dana inilah yang bikin mereka rapuh banget sama isu aturan dan sentimen negatif. Jadi, area ini masih sangat berisiko. Oke, analisisnya cukup. Sekarang yang paling ditunggu-tunggu, strateginya gimana? Game plan kita buat minggu depan apa? Yuk, kita susun sama-sama. Pertama, dan yang paling utama, satu kata kunci untuk minggu ini, bertahan. Posisi kita sekarang itu wait and see. Ini bukan waktunya jadi pahlawan, bukan waktunya buat agresif. Sabar dulu. Jadi, apa aja yang perlu kita lakukan? 1. Tahan. Kalau Anda pegang saham bagus yang fundamentalnya kuat dan grafiknya belum hancur, ya tahan aja. 2. Kalau mau trading, boleh tapi buat jangka super pendek. Manfaatin pantulan harga yang kelihatan sehat dan ada volumenya. 3. Siapkan watchlist. Mulai cicil daftar saham incaran buat dieksekusi nanti kalau situasinya udah lebih jelas. Dan yang keempat, yang paling penting dari semuanya, jaga amunisi kita. Pertahankan cash. Cash is king sekarang ini beneran berlaku banget. Oke, tadi yang boleh dilakuin. Sekarang, ini yang haram hukumnya buat dilakuin minggu ini. Dengerin baik-baik ya. Pertama, jangan all in. Jangan serakah masukin semua modal. Kedua, jangan average down di saham yang trennya udah jelas-jelas patah ke bawah. Ketiga, jangan kejar kenaikan harga sesaat yang nggak ada volumenya itu bisa jadi jebakan. Dan terakhir, jangan tahan saham rugi cuma dengan alasan, udah terlanjur nyangkut. Disiplin itu nomor 1. Biar kita nggak kebawa emosi dan tetap bisa berpikir jernih, saya udah siapin nih checklist simple. Anggap aja ini contekan harian buat memandu keputusan Anda di minggu ini. Ingat angka keramat ini ya, 1 triliun rupiah.
Kalau penjualan bersih asing dalam sehari masih di atas angka ini, itu artinya tekanan jualnya masih luar biasa ekstrim, persis seperti yang kita rasain minggu lalu. Ini jadi patokan penting di checklist kita. Nah, setiap hari coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. 1. Lihat IHSG-nya. Masih ada trading hold nggak? Harganya berhasil bertahan di atas rata-rata 50 hariannya nggak? 2. Lihat aliran dana asing. Masih jualan di atas 1 triliun? Atau udah mulai ada hari di mana mereka beli? 3. Intip komoditas. Emas dan minyak masih perkasa? Dan terakhir, yang paling personal, cek saham Anda sendiri. Harganya masih aman di atas rata-rata 20 hariannya? Volumenya gimana? Checklist ini akan memaksa kita buat mikir pakai data, bukan pakai perasaan. Dan sebagai penutup, ada satu filosofi yang menurut saya pas banget buat kondisi sekarang. Di pasar yang seperti ini, pemenangnya itu bukan orang yang paling nekat atau paling berani, tapi mereka yang punya sistem, dan yang paling penting, konsisten dan disiplin menjalankan sistem itu. Jadi, pertanyaannya sekarang buat Anda, dan coba direnungkan baik-baik ya. Dengan semua kondisi yang udah kita bahas barusan, apakah sistem trading dan investasi Anda udah benar-benar siap untuk menghadapi minggu depan?